participle. Nah, participle ini kata penjelas ya. Participle itu kata penjelas. Biasanya dia bisa sebagai penjelas yang berfungsi sebagai adjektif, bisa juga sebagai adverb. Nah, kita lihat dulu. Jadi terdapat dua participles, ya. Yang pertama ini present participle, atau bisa juga disebut active participle, ya. Karena di sini dia menggunakan verb ing. Karena aktif ya, jadi misalnya working, loving, sleeping, pokoknya verb plus ing. Kemudian ada past participle, ya, atau biasa disebut passive participle, jadi bentuknya pasif ya. Nah, ini menggunakan verb 3. Misalnya work, broken, written, nah pokoknya bentuk verb 3. Jadi kan kalau misalnya aktif ini kan artinya kalau dalam bahasa Indonesia tuh meber gitu ya verbnya ya. Misalnya menyapu, berlari, bernyanyi, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya yang pasif ini seperti mendapat imbuhan diter. Misalnya disapu, dibersihkan, gitu ya. Nah, fungsi present participle dan past participle ini bisa sebagai verb. Yang pertama ya, bisa sebagai verb. Jadi, ketika fungsinya ini sebagai verb, participle ini dibentuk setelah di dalam continuous atau perfect tense. Misalnya, he is watching horror film. Nah, ini participle, tapi as a part of verb. Jadi, merupakan bagian dari verb. Ya, tapi kalau dihitung sebagai apa? Ya, dia sebagai verb ya. Jadi, be plus verb ing, artinya sedang ya. Nah, ini berarti dia continuous. Horror film is watched by him. Nah, ditonton oleh dia. Nah, ini juga participle as a part of verb ya, sebagai bagian dari verb. Nah, kalau sebagai verbal, fungsi utama, bedakan ya verb sama verbal ya. Kalau sebagai verb, sebagai bagian dari verb, nah ini berupa verb dalam continuous sama perfect tense. Nah, sementara sebagai verbal, fungsi utama participle ini sebagai adjective ya, yang menerangkan noun atau pronoun. Jadi fungsi utama participle ini sebagai verbal ya, ini dia berfungsi sebagai adjective. Oke, jadi yang pertama kita coba lihat dari present participle ya, yang artinya nih kalau dalam bahasa Indonesia nih seperti ber gitu verbnya. Jadi verb ing bentuknya bisa verb ing plus noun ya, atau noun plus verb ing. Yang jelas verb ing di sini dia menjelaskan nounnya. Ya, maka dia adalah participle. Ini present participle. Nah, misalnya contohnya ya, the crying baby. Ya kan ini bayi yang menangis. Ya, bayi yang menangis. Berarti ini adalah adjektif ya, atau participle yang berfungsi sebagai adjektif. Kemudian, the man working in the bank is my uncle. Nah, the man working, jadi lelaki yang bekerja. Nah, di sini working ini kan menjelaskan the man. Ya, nah ini working ini adalah present participle. Sebenarnya dibentuk dari adjective clause ya, yang mengalami reduksi. Jadi reduce adjective clause kayak who works. Nah, ini di reducing. Jadi langsung dijadikan verb ing jadi working. Kemudian contoh past participle. Nah, past participle ini kalau artinya diter ya. Jadi bentuknya ini verb 3 plus noun gitu, atau noun diikutin dengan verb 3. Intinya noun ini dijelaskan oleh participle-nya ya. Maksudnya verb 3 ini menjelaskan noun. Nah, contohnya written stories. Ini ya, cerita yang ditulis. Ya, cerita yang ditulis. Berarti written ini adalah participle ya, ini tapi past participle. Atau misalnya the book written. Ya, langsung muncul verb 3. Jadi buku yang ditulis. Ya. Ini sebenarnya hasil dari reduce clause ya, reduce adjective clause dari which is written. Jadi langsung digantikan dengan verb 3 atau participle ya, yang pasif ya, yang past participle. Nah, kemudian fungsi yang lainnya ya, membentuk kalimat majemuk dari dua kalimat yang memiliki subjek sama. Jadi membentuk kalimat majemuk ya dari dua kalimat yang memiliki subjek sama. Oke, yang pertama, peristiwa yang terjadi pada titik waktu yang sama. Ya, jika membahas maknanya bisa dihubungkan dengan kata penghubung when. Nah, contohnya langsung seperti ini ya.
Misalnya, sitting near the bridge, they saw the car accident. Nah, ini sebenarnya berasal dari kata, jadi bisa langsung disingkat seperti ini ya. Misalnya ada, seolah-olah ada ini, arti ini kalimat panjangnya ya. Misalnya, when they were sitting near the bridge, they saw the car accident. Ya, jadi ketika mereka duduk di sekitar jembatan gitu, mereka melihat kecelakaan. Ini kan sama-sama ya, subjeknya sama. Nah, ini kita bisa langsung jadikan sebagai participle. Jadi langsung ambil ini ya, sitting near the bridge, they saw the car accident. Nah, ini sebenarnya berasal dari ini tadi, when they were sitting. Oke, kemudian misalnya bentuknya yang pasif ya. Nah, misalnya, when he is interviewed by the boss, he is really nervous. Nah, ini sama-sama ya, ketika dia diinterview oleh bosnya, dia sangat nervous. Nah, ini subjeknya sama, ini kita bisa langsung singkat ya dalam bentuk participle ya, karena ini kan pasif. Jadi langsung aja, interviewed by the boss, he is really nervous. Nah, ini sebenarnya siapa yang diinterview? Ya, ini subjeknya ya, jadi he juga. Jadi ketika ada kata penghubung when, dengan subjek yang sama, ini kita bisa langsung singkat menggunakan bentuk participle ya. Jadi kalau aktif, meber, ini gunakan present participle. Kalau pasif, gunakan yang past participle, verb 3. Nah, ini kemudian peristiwa yang terjadi secara berurutan. Jika membahas maknanya, bisa dihubungkan dengan kata penghubung before dan after. Nah, jadi ini kejadiannya berurutan ya, seperti setelah, sebelum, indikasinya itu. Nah, ini bentuknya bisa langsung kita jadikan participle. Jadi having diikuti dengan verb 3. Ini aktif ya, karena kan dari kata have, has, plus verb 3. Gitu. Jadi having plus verb 3, baru objeknya, koma, baru subjek lagi. Oke, misalnya, having studied the lesson, he slept. Nah, sebenarnya ini asalnya dari kata ini ya. Jadi, after he had studied the lesson, he slept. Jadi, setelah dia selesai belajar, dia tidur. Nah, ini. Jadi, bisa langsung disingkat dalam bentuk participle ya. Karena ini kan aktif. Nah, bisa langsung having, verb 3. Jadi, having studied. Atau, sebenarnya ini dari kata he had studied the lesson before he slept. Nah, sama aja ya. Jadi, kalau ada indikasi after atau before, ini kan indikasinya perfect ya. Nah, jadi ketika kalimat itu indikasinya perfect dengan subjek yang sama, ini bisa juga langsung disingkat dalam bentuk participle. Jadi langsung having plus verb 3. Ya, having plus verb 3, kemudian baru subject verb. Having studied the lesson, he slept. Nah, ini artinya setelah belajar, dia tidur. Oke, kemudian kalau bentuknya pasif gimana? Ya, kalau bentuknya pasif ya tinggal, kalau pasif dalam perfect kan harus ada been ya sebelum verb 3. Ya sama, jadi having, been, baru verb 3. Nah, ini nanti bentuknya jadi pasif ya, jadi harus having plus verb 3. Kalau pasif tinggal tambahkan been sebelum verb 3 ya, jadi having, been, verb 3. Nah, contohnya, having been implemented in Indonesia, new normal is not really effective. Nah, ini sebenarnya berasal dari kata apa? Kan subjeknya sama ya, ini subjeknya adalah new normal. Jadi, after new normal has been implemented in Indonesia, new normal is not really effective. Nah, ini sebenarnya dari kata ini. Jadi, setelah new normal ini diaplikasikan di Indonesia, nah, new normal ini tidak begitu efektif. Nah, jadi bisa langsung kita singkat pernyataannya ya, statementnya dalam bentuk participle. Ya, karena ini pasif, has been implemented, ya, telah diaplikasikan. Berarti jadi having been implemented in Indonesia, new normal is not really effective. Seperti itu ya. Oke. Kemudian peristiwa yang menandakan adanya hubungan sebab akibat. Ya, ada hubungan sebab akibat. Jadi
Oke, misalnya bentuknya aktif ya, polanya seperti ini. Jadi langsung aja verb ing, subject verb. Gitu. Kalau misalnya pasif gimana ya? Pasif langsung verb 3, subject verb. Jadi ini hubungan sebab akibat ya, kayak seolah-olah tuh ada artinya karena. Gitu. Misalnya, studying, he passes exam. Jadi ini karena belajar, ya dia passes exam, dia lulus ujiannya. Atau misalnya kita gunakan verb 3 ya. Started by the sudden noise, the baby woke up and cried. Jadi kayak diawali dengan karena sebenarnya ini ya, karena sudden maksudnya karena suara berisik yang tiba-tiba, nah kemudian menyebabkan bayinya ini terbangun kemudian nangis. Jadi kita bisa langsung gunakan verb 3 ya ketika pasif ya, dimulai dengan jadi started by the sudden noise, the baby woke up and cried. Jadi seolah-olah ada relasi hubungan sebab akibat ya, karena ini dia ini. Lihat tinggal tergantung ini ya, maksudnya aktif atau pasif gitu aja. Jadi kalau aktif langsung aja verb ing, kalau pasif gunakan verb 3 langsung. Jadi itu tadi participle dan beberapa fungsinya. Bisa dicoba di latihannya.